Apa sih yang ngusir Belanda? Jepang, ya kan? Para tentara Jepang. Kita, iya kan? Sesama Muslim. Masih problem karena kita beda-beda. Kita beda-beda tafsir, beda-beda pemahaman dan segala macam. Iya. Halo sobat sekalian, kembali hadir dalam acara kebanggaan kita bersama Sriwijaya Cash, say low, say it loud. Sudah hadir bersama kita semua Pak Laurel Heidir. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sosok yang sangat menginspirasi saya dalam proses mencapai di titik ini sebagai seorang dosen saya ketika S1 dan sudah hadir bersama kita. Kalau kemudian kita baca riwayat akademiknya itu, S1-nya itu di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya itu di University of Kentucky. Dari dua universitas itu boleh mungkin cerita sedikit Pak, apa tuh yang apakah seberapa signifikan kedua kampus itu membentuk perspektif berpikir Bapak kemudian sampai saat ini? S1 saya hukum tata negara. Baik. Di sana tuh hukum tata negara kayak di kita PK. Oke. Jadi saya tertarik dua sebenarnya. Hukum tata negara dengan hukum adat. Hukum adat. Tetapi setelah saya pilih, saya ngerasa kayaknya lebih baik saya pilih hukum tata negara. Karena itu masa depan Indonesia. Saya nggak bilang bahwa hukum adat masa lalu. Tapi ternyata nggak jauh-jauh dari itu. Ya, nggak kemana-mana jadi. Saya pernah minta izin Pak Pep untuk datang ke pertemuan kawan-kawan hukum adat di Udayana. Itu permintaan mereka menurut saya prihatin sekali saya. Meminta beberapa tahun yang lalu, meminta kepada menteri supaya mata kuliah hukum adat tidak dicoret dari kurikulum. Jadi sekedar itu jadi. Ya, eksistensinya gitu loh. Eksistensi dia sebagai hukum adat. Nah, padahal saya baca-baca. Itu Christian van Vollenhoven itu S1-nya hukum tata negara. Lalu dia menciptakan hukum adat itu dengan perspektif hukum tata negara. Cuma sayangnya tidak terjembatani. Nah, cuma kan waktu dulu saya pilih tata negara saja. Tapi kemudian waktu S2 di Kentucky saya mengambilnya antropologi. Terus apa kan kayak gitu. Nah, benang merahnya tuh Pak. Ya. Kok ke situ? Jadi saya merasa tidak memahami Indonesia dari hukum tata negara. Zaman saya kan Soeharto nih. Itu bukan hukum menurut saya, itu doktrin. Top down ya. Ya, apa yang sudah ditentukan jangan dibantah. Ya, bisa subversif itu dulu enggak dalam konteks tata. Enggak ada diskursus ya. Enggak ada. Jadi pelajaran-pelajaran di kelas, buku-buku mirip semuanya sama dengan pemerintah. Tapi kan Prof. Mukhtar Kuswono aja datang tuh dengan teori hukum pembangunan tuh. Itu masuk HI. Itu masuk hukum dia masuk grup HI. Lalu pembicaraan dia saya nggak seberapa mengikuti, tetapi ada hal yang potong mungkin salah. Dia mengutip Reskopun, bahwa hukum itu social engineering, alat rekayasa social engineering, dan saya rasa Soeharto suka itu. Tetapi itu berbahaya dalam tanda kutip, bukan berbahaya, crucial, karena berarti hukum alat, gitu. Sementara kalau kita bicara dalam konteks kefilsafatan, tidak, itu persoalan keadilan, sesuatu bukan alat dia. Yang mana kalau di Amerika perdebatan tentang itu jauh lebih dinamik ya.
Saya di Amerika nggak ngambil hukum ya. Tetapi sepemahaman saya, jadi sebagai bukan orang hukum, ada beda dengan orang yang sekolah hukum di Indonesia. Mungkin juga yang di Eropa. Ya, karena kita bekas Belanda. Untuk hukum tata negara seperti yang kita pelajari di Fakultas Hukum, di sana lebih dipelajari di political science. Perdebatan tata negaranya, perdebatan konstitusionalnya ada dalam konteks hak asasi, hak warga. Tapi sampai situ aja. Tapi kalau dinamika kekuasaan segala macam itu masuk political science. Sehingga makanya kalau saya pikir orang dalam konteks Indonesia memahami hukum. Ini saya bukan sebagai orang hukum di Amerika ya. Kayaknya nggak match. Beda pengertiannya. Karena hukum di sana terapan. Terus saya tanya, saya lupa namanya, ada visiting scholars dari, saya lupa nama persisnya, diundang kawan-kawan Undip. Tom Ginsberg? Bukan, itu Chicago. Siapa gitu? Ada. Terus, apakah ada mata kuliah filsafat hukum di Amerika? Tidak. Kenapa tuh? Nggak membutuhkannya karena dalam konteks aplikasi. Itu peralatan. Dia itu paling yang mirip kata dia dengan filsafat itu sejarah hukum karena Amerika pernah di bawah Inggris. Cuma itu. Nah, karena itu kemudian dia menempuh pendidikan hukum itu, basicnya bisa apa saja. Bisa apa saja nanti diterapkan dalam konteks hukum, dalam konteks endingnya ya, outputnya gitu ya. Meaning hukum secara umum dalam konteks Amerika adalah rights, hak. Sehingga orang Amerika getol dengan hukum karena dia mau mempertahankan rights, haknya. Nah, hak dalam apa? Karena itu wilayah bisnis, entrepreneur, segala macam, ya hak yang ada kaitan dengan itu. Makanya semua yang ada kaitan dengan bisnis berkembang di situ. Perlindungan hukumnya. Ya kan? Apa namanya itu hak cipta, hak macamnya di situ. Hukum dalam konteks kita nggak dekat dengan Cina. Tetapi pedagang kita kan dekat dengan Cina. Hukum dalam konteks Cina adalah punishment. Karena itu kalau mau bicara hukum dengan pedagang Cina, dia kabur. Karena dia takut di sana itu hukuman itu ada trauma tersendiri ya. Iya, dan kebanyakan dari hukuman itu ujungnya sama, mati. Nah, sehingga dia nggak suka. Orang mau bicara hukum, dia nggak suka. Beda dengan rights yang tadi kelanjutan. Kayak begitu. Jadi rupanya menerjemahkan hukum hanya dengan transliterasi itu kehilangan ruhnya, kehilangan konteksnya. Dalam konteks apa? Nah, seperti itu yang kemudian saya melihat ada kawan nulis padanan-padanan apa gitu kata. Lalu dia nyebut apa gitu, work from home. Dia bilang kenapa sih mesti pakai bahasa Inggris, kan? gitu ya. Terus saya bilang betul, saya setuju. Kenapa sih mesti disebut presiden? Saya bilang. Kenapa nggak raja aja? Saya bilang gitu. Walaupun dalam konteks raja belum tentu juga Indonesia, bisa Sanskerta, bisa Maharaj, kan kayak begitu. Nah, yang jadi masalah dari publik kita, kita melihat kata, tapi melepasnya dari konteks. Nggak mungkin orang paham presiden kalau tidak tahu negara republik dan demokrasi. Betul tuh. Kalau semua dicomot presidennya, lalu dibawa ke sini kepala negara, lalu karakternya yang kita tahu adalah raja, bukan presiden dalam konsep republik demokrasi yang bilang aja kebarat-baratan. Nah, tapi kalau saya semuanya ditanya, bagaimana dengan jati diri? Gimana jati diri? Tadi kepala negara presiden. Undang-undang dasar kita konstitusi. Dia
mengangkat menteri-menteri dalam kabinet. Ya. Mitra kerjanya adalah parlemen. Ada namanya kayak bahasa Indonesia House of Representative, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi itu House of Representative. Semua itu perangkat asing. Sehingga kalau saya bilangnya bukan ke barat-baratan, we adopt. Kita memang mengadopsi ya kan konsep-konsep asing, tetapi tidak perlu alergi. Karena apa? Itu proses belajar negara Indonesia dari sekarang sekitar 200-an negara di dunia. Biasa-biasa aja. Sama dengan kita ada huruf kan, ABC itu kan bukan asli. Latin, tapi kan nggak jadi masalah. Arabic. Malah kalau lagi di kelas saya bilang, akhirnya juga kita nggak bicara asli. Yang Muslim, ya kan Islam, yang Kristen, Hindu, Buddha bukan Indonesia. Nggak jadi masalah. Kan gitu. Nah sehingga buat saya, kecenderungan orang meng-Indonesiakan itu bisa chauvinistik, bisa etnosentrik. Kenyataannya nggak gitu dan nggak mesti begitu. Nah sehingga yang jadi masalah kita mengadopsi ya kan lembaga, nama-nama, istilah-istilah, namanya kalau di dalam budaya form, tetapi meaningnya, kontennya lepas. Nah itu dia yang ngasap. Jadi kayak gitu. Jadi kita punya presiden tapi gayanya kayak raja. Karena kita nggak punya. Nah, apa yang mesti ngerubah? Bukan cuma sosok satu orang presiden, tetapi konteks egalitarian, demokrasi dan warga di negara republik itu juga mesti tercipta di sini. Baru klop. Tapi memang sejarah kita saja sebagai seorang akademisi kadang suka lepas tuh tentang sejarah Republika itu, gimana res Republik segala macam itu. Ya cuma kan kalau saya bicara gitu ya, seberapa aktif nulis kan kayak sok jago banget, sok tahu banget gitu ya, ngeledek-ngeledek orang kan kayak begitu. Nah tapi itu dia karena pertanyaan pertama, kenapa saya itu? Karena saya belajar ilmu budaya, tidak dari Fakultas Hukum saya paham itu, dari antropologi. Jadi muter tuh. Karena di situ ya waktu zaman kita dibesarkan di Soeharto yang secara kategori ketegaraan otoritarian ya dulu ya. Itu saya zaman saya itu terkenal namanya Mataram Syndrome, sindroma Mataram, sindroma Raja Jawa. Bagaimana cara mereka mengelola kekuasaan. Itu yang bikin saya tertarik belajar budaya. Nah, sayangnya nggak klop ya, maksudnya bukan nggak klop, nggak paripurna, cuma serpihan-serpihan. Mungkin nanti kalau disponsori oleh Febrian, nanti saya tulisin yang komprehensif sebenarnya menarik. Maksudnya menarik buat inian ya, bahwa yang konteks hilang tadi. Jadi bagaimana menjelaskan bahwa fenomena negara itu ada adopsi yang tidak tertransformasi dengan baik, karena kita ngambil istilah-istilahnya, tapi kontennya dan segala macam kita nggak kita bawa konteksnya. Cuma nanti kalau kita kelewat support terhadap itu, nanti kamu dibilang ke barat-baratan. Oh ini pro orang gitu. Orang kita kan kalau pakai liberal anti tuh, tapi kalau pakai kata-kata kebebasan agak lebih diterima tuh. Iya kan? Ya bisa begitu, tapi yang saya perhatiin dalam diskurs, dalam wacana kenegaraan. Jadi ada istilah-istilah kan, perangkat negara itu kan ada istilah-istilah, ya kan? Kalau kita bicara Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ciptaan kita, ada Volksraad sebenarnya. Kalau kita bicara Mahkamah Agung, ada bahasa Belandanya. Yang kita rubah cuma dia dulu ada gubernur jenderal, kita bikin presiden. Lalu kalau gubernur jenderal di sana diangkat oleh mahkota Belanda, kita baru menciptakan MPR. Jadi sebenarnya kita mengadopsi. Nah, tetapi yang saya maksud itu dalam pelajaran, kenapa nggak kita terus terang bilang bahwa kita tuh dalam proses belajar
belajar dari itu nggak mesti kemudian yang dari luar, lalu kita anggap dengan anti dan segala macam. Karena itu yang membuat terus lalu pemahaman kita keliru, gitu loh. Nah, proses belajar itu lumayan ya dari semuanya nasionalisme. Coba cek dari mana kita belajar nasionalisme? Dari Belanda. Sebelumnya kita nggak ada, kita ada perkauman, bukannya senasional, bukan nation. Makanya kalau perkauman itu yang makanya kalau ada kampung dengan kampung lain taunya tawuran kalau ada konflik, karena kita tidak punya manajemen itu manajemen senasional. Kita belajar itu nation tadi ya. Ya, nah jadi di sisi yang itu terima kasih sama Belanda, dia yang nyatukan walaupun itu bukan secara langsung buat Belanda, dia juga punya kepentingan. Tetapi kita belajar dari situ. Nah, kita belajar dari situ juga tentang militer. Kita nggak pernah diduduki oleh Jepang. Tidak ada Heiho, tidak ada Gunsei, gitu ya. Peta segala macam Peta habis itu pembela tanah air. Kita nggak ngerti itu pertahanan teritorial. Kita cuma punya mungkin laskar-laskar itu. Tentara profesional itu pernah kita kenal. Jadi antara 42 sama 45, siapa sih yang ngusir Belanda? Jepang, ya kan? Para tentara Jepang. Setelah itu tiba-tiba terjadi perang dunia, ya kan? Lalu kevakuman. Inggris yang ditugaskan untuk perlucutan senjata belum datang, Belanda nebeng itu. Nah di situ kita merdeka. Nyolong momentum tuh. Nyolong momentum sempit. Tapi kalau kita mau terbuka, siapa yang ngusir Belanda? Jepang, bukan kita. Kita memang perang habis itu setelah terlatih oleh. Jadi kalau kita mau jujur dalam konteks Indonesia, kita dapat banyak pelajaran dari luar. Nggak apa-apa. Lalu kita membangun Indonesia, merajut Indonesia, menyulam Indonesia baru. Itu jauh lebih baik daripada orang mengira Indonesia ini suatu negara, lalu tiba-tiba diduduki Belanda, lalu kita merdeka lagi. Bukan begitu ceritanya. Nah, itu yang sering saya kepikir, kayaknya mesti ditulis ulang deh sejarah ini dengan lebih fair. Dengan tidak terlalu etnosentrik. Memakai banyak informasi dunia supaya lebih terbuka. Nah, jadi ada faktor geopolitik dunia yang kemudian membuat kita merdeka. Penting. Perang Dunia Kedua itu rupanya jadi berkah gitu ya. Nah, saya lanjut teringat tuh sama bukunya Tan Malaka tuh, Madilog tuh. Madilog. Itu kan yang dia kritik itu kan adalah budaya kita yang feodalistik ya. Dan cara berpikir kita yang masih terlalu mistik. Dan nampaknya tuh relate tuh sama pembahasan Bapak tadi tentang kayaknya ada mental block tuh di kita. Untuk zamannya Tan Malaka maju, sangat maju. North Republic. Tetapi kita kan masih punya kepercayaan tradisional. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kita belum menyelesaikan itu. Belum menyelesaikan menjadi negara Indonesia modern. Kita masih mesti milih-milih, masih ada isu-isu konflik ideologi, masih ada kendala-kendala nilai-nilai agama segala macam. Itu tanda bahwa kita ada masalah. Satu yang agak berkurang waktu awal itu cukup genting, masalah kedaerahan. Kan dulu kan ini bener nggak ya kita bisa se-Indonesia? Sabang Merauke, Merauke belum sebenarnya kan, dapat itu. Karena Papua kan belum waktu awal. Nah, karena itu representasi seperti Soekarno yang Jawa meminta Hatta untuk itu penting sekali. Nah itu ada kalkulasinya itu ya. Itu agak hilang. Jadi waktu saya ngobrol sama kawan, itu kebijaksanaan apa ya yang bikin dulu kan banyak pemberontakan daerah ya. Bukan cuma Aceh, ada RMS, ada Papua sampai sekarang, segala macam ada. Nah, itu menghilang, bukan menghilang, merendah lah ya, hampir hilang untuk generasi baru. Kawan saya bilang,
Simpel aja, tapi kita bisa cek kawin campur. Perkawinan campur yang kemana-mana itu yang mereduksi itu. Membuat kita bisa lagi lebih menerima. Membuat itu tidak lagi jadi isu. Membuat itu tidak lagi jadi isu yang kental. Seperti itu. Saya di Amerika tahun 90-an awal. Kalau Jawa nggak usah bikin perkumpulan kan, karena dia udah mayoritas. Tapi kawan-kawan yang dari Jawa Barat, Sunda, itu bikin perkumpulan. Meskipun Indonesia. Saya manggil di Amerika. Meskipun saya harus sama Indonesia. Saya manggil Mbak. Ada yang menolak karena mesti manggil dia Teteh atau Cece di Amerika. Luar biasa. Tahun 90-an itu ya. Masih ada tarikan primordial ya. Karena saya manggil Mbak, saya panggil saya Mbak. Kan kayak gitu. Itu menghilang. Maksud saya paling enggak itu tidak lagi menjadi isu ya. Nah, komunis ya sudah diberangus kan. Oke, walaupun dihidup-hidupkan dan kalau dihidup-hidupkan ya kelompok itu. Yang punya kepentingan kelompok itu. Islam masih PR. Karena bukan cuma yang masa lalu, pergerakan juga di dunia dan segala macam mempengaruhi. Lihat aja sekeliling. Jadi itu masih jadi masalah. Ya, Huntington udah memprediksi nanti clash of civilization. Dalam konteks sivilisasi tadi itu baratnya dia itu. Mungkin maksudnya juga kapitalisme dan segala macam itu akan berhadapan dengan nilai-nilai Islam itu ya, sangat menjadi konflik. Tetapi bagaimana menerjemahkan konflik dan segala macam, kita masih problem. Kita, sesama Muslim masih problem karena kita beda-beda. Kita beda-beda tafsir, beda-beda pemahaman dan segala macam. Sehingga sering dalam itu kita menarik mundur terlalu jauh untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ya. Kalau saya bilang nggak perlu nanti yang Muslim marah ya. Karena setiap ada masalah kita nariknya ke para sahabat dulu. Padahal kan udah berapa abad terjauh. Kenapa nggak yang paling dekat? Istihad para pahlawan yang udah dekat di Republik dan akhir ini. Kan itu kan lebih 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 relevan. Karena kenapa terus semua nama itu hilang? Terus para sahabat kayak gitu. Nah sehingga ada keterputusan nanti, kadang yang sering dibikin jadi ini kan kayak kemajuan teknologi. Nanti bagaimana hukumnya artificial? Bagaimana hukumnya kayak begitu? Oke, ke belakang, cari-cari lagi. Itu yang saya maksud, tidak selesai atau belum selesai. Kita nggak punya pemahaman yang sama. Bukan disamakan, bukan dipaksakan. Gitu, itu. Kita kesepakatan untuk menganggap ini sudah selesai nih. Mari kita go ahead untuk topik-topik yang lebih strategis gitu. Yang bilang selesai itu Gus Dur. Untuk RI. Republik Indonesia sudah selesai. Jangan dikutak-katik lagi kita ke depan. Tetapi dalam konteks wacana ke depan memang nggak pernah selesai selama kita hidup. Nah, cuma yang jadi masalah itu resolusi konfliknya. Nah, kalau semua kita bisa mengambil inisiatif untuk bom bunuh diri atau apa, pokoknya setiap ada kemungkaran yang kita maksud langsung aja bisa kita nggak teratur. Tapi kalau kita sama-sama, kita punya parlemen, lalu suarakan itu di parlemen. Di parlemen, jangan di jalanan, kan gitu. Channelnya, jangan di kampung sendiri, kan kayak begitu. Nah, kalau kita sepakat dengan cara itu, kita bisa teratur. 1000 kali suka apa nggak suka. Jadi di parlemen itu dibudayakan mana isu-isunya, lalu kemudian menjadi isu nasional yang diputuskan bersama. Itu yang menjadi ini. Lihat aja nanti undang-undang yang ada kaitan dengan adab dan segala macam yang ada unsur SARA, pasti ribut. Padahal itu pepesan kosong, nggak ada untung, nggak ada ruginya. Itu kan? Terkait resolusi konflik tadi. Menurut Bapak yang harus take over siapa tuh? Negara atau kembali lagi kemudian masyarakat yang kemudian punya wisdom tersendiri yang which is itu harus evolutif seperti kawin campur tadi? Saya dalam konteks peradaban itu tidak memisahkan peran dua itu sebagai pihak yang berbeda. Karena yang di dalam pemerintahan kan warga juga. Jadi dia juga berproses. Kalau
dia sebagai aparat, tapi sekaligus saat yang sama dia warga yang paham situasinya kan beda dengan yang nggak paham, kan kayak begitu, dengan yang maunya sendiri, dengan yang, nah jadi dalam konteks peradaban itu bersama. Nah ada peran yang diambil oleh negara atau pemerintah karena konstitusi memerintahkan itu, ya kan, semuanya fakir miskin dipelihara oleh negara, itu kan konstitusi yang. Tapi kita nggak bisa nyalain kalau, bukan nggak bisa nyalain, malah kita berterima kasih kalau ternyata fakir miskin di jalan yang miara itu ya rakyat sendiri, dia ngasih orang-orang yang gangguan jiwa, ya boro-boro dibayarin oleh rakyat, gimana juga orang dia di mana-mana. Bagus juga masyarakat yang membuat itu. Nah, karena apa? Kalau pikirannya dipisah, itu yang disebut sekular. Kita nggak menganut itu. Kita nggak menganut itu. Nah, walaupun dalam konteks sekular bukan berarti terus ada yang diurus negara saja, bukan. Gereja juga aktif. Semuanya. Amerika, ya kan, concern dia, kepedulian dia juga aktif, bukan juga ini, ya kan. Nah, tetapi dia tidak ingin ini, kan, daerah yang ini diatur oleh negara, kan dia begitu, dan sebaliknya. Nah, tapi itu dia, kayak yang tadi saya bilang, meaningnya, kontennya, itu kan ada sejarahnya, sejarah dia, konteksnya. Kenapa? Kalau pelayanan negara itu pilih kasih karena agama, kan berarti ada yang diurus, ada yang enggak, ada yang dilayani, ada yang ditelantarkan. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tiba-tiba ada kawan bilang, oh kita pilih sekular aja, bukan, jangan terjebak dengan istilah itu. Tetapi dulu itu terjadi begitu karena dia tidak mau ada diskriminasi. Itu maksudnya buta dong, tutup. Jadi kalau pelayanan itu terhadap masyarakatnya, masyarakat apapun, siapapun, agamanya, etniknya, kayak gitu. Jadi konteks itu kita suka, kadang-kadang ada juga yang saya bilang super kreatif ya. Di kawan-kawan itu ya, apa yang mamanya fenomena bukan pro kontra. Jadi begitu ada yang bilang kita tidak perlu fanatik, karena nanti cuma sekelompok dan ini. Nanti ada lagi yang bilang kita mesti fanatik dalam kayak gitu. Kita tidak perlu fundamental. Nanti ada yang giniin, kita harus fundamental. Itu yang kayak begitu nggak selesai. Itu yang saya bilangin ini. Tidak sama ininya, istihad bersamanya dalam konteks itu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau dalam konteks yang seperti itu, pemaknaan itu bukan urusan negara, pemerintah dan warga, bersama, kesepakatan bersama. Persisnya kita mau apa? Kan kayak gitu. Nah, kalau yang tadi Mas Alif mau bawa feodalistik segala macam, kita transisi dari itu. Nah, itu fenomena yang kerjanya lebih banyak di wilayah sosial, karena yang mesti diurus di sebelah rakyat yang berubah transformasi. Ya, jadi kan orang ada bilang, aduh elit nih itu elitis ya, feodal kan itu yang punya privilege orang tertentu kan. Tapi kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena rakyat mengelitkan mereka. Kalau kita cuek, masa bodoh, selesai, ya kan? Yang memberikan karpet merah menempel siapa? Rakyat sendiri. Yang mengeluh-elukan pejabat siapa? Kita sendiri. Coba kan kita biarin aja, ya kan? Pejabat silakan aja dia. Itu tarikannya tuh bongkar lagi kurikulum pendidikan atau gimana tuh? Nanti jadi kejauhan. Udah ada menteri yang ngurus itu ya. Itu rekayasa sosial, nanti ya. Yang gimana ya, itu kita bisa berharap, beristihad, mencoba rekayasa, tapi hasilnya belum tentu seperti itu. Hasilnya belum tentu seperti itu. Nah, sama dengan kenapa Indonesia bersatu? Besar ini, uangnya nggak banyak, orangnya kayak begini, segala macam. Berbeda itu ya. Itu namanya, kalau itu Volksgeist ya, semangat rakyat itu. Kita nggak bisa duga. Kalau masih banyak orang ingin bersama hidup sebagai Indonesia, Indonesia survive. Tapi kalau mulai orang bosan menjadi Indonesia,
kehilangan alasan. Ya, kehilangan itu nanti tunggu waktu. Nah, jadi kalau yang ditanya bagaimana menyatu selama itu dia yang rekayasa yang kita nggak tahu. Orang bosan kan nggak ada rumusnya. Public mood itu ya. Seperti begitu. Dan memang dunia berubah. Kan gitu. Begitu saat orang bosan dengan monarki, bosan dengan keabsolutan, rontok. Tapi mulainya dari revolusi Prancis. Kan kayak gitu. 16 sekian. Nah, kemudian berturut-turut monarki jatuh. Sehingga sekarang bisa dihitung jari. 1-2 dan kalaupun ada monarkinya mesti ada sandaran konstitusi. Ya, nggak bisa lagi absolut seperti dulu semaunya. Ya, walaupun masih ada privilege. Habis ganti moodnya dengan republik. Ya kan gitu. Apakah nanti ada mungkin aja, kita nggak tahu. Jadi itu mungkin kalau satu saat ada musuh dari planet lain tiba-tiba mengancam kita di dunia, mungkin kita merasa perlu bersatu. Satu presiden aja, satu tentara aja, kan gitu. Yang lain-lain gubernur gubernur Indonesia. Kita nggak tahu. Kan galaksi ini katanya kan, kalau saya baca-baca saya. Jadi kayak gitu, Mas Alif. We don't know. Atau apakah kita harus nunggu ada seorang yang menulis Madilog Jilid 2 tuh supaya dunia berubah. Kadang-kadang saya mikir ya, saya nggak nyebut nama, tapi ada orang yang kemudian mengidolakan Gus Dur misalnya, Gus Durian, pengen jadi Gus Dur 2, AW. Menurut saya nggak main. Dunia berubah. Ada yang Soeharto kuat jangan dianggap remeh itu. Memang beneran itu perhitungannya segala macam strategi. Tapi kalau ada orang kesengsem mau jadi Soeharto 2, kesiangan dia, jangan-jangan kayak gitu. Dia mesti formula baru dari situasi baru. Nah, itu yang mesti diidentifikasi. Situasinya apa sih? Jadi saya ngobrol-ngobrol nih. Kalau menurut saya di Indonesia ini 2 deh yang agak rawan. 1, kesenjangan sosial yang kaya banget, itu luar biasa. Saya disadarin dulu, dan ada yang sharing tulisan Van Vollenhoven tentang pengelolaan tanah. Saya nggak tahu kalau itu ada kaitan dengan yang sekarang. Tapi kan dulu kalau saya baca tuh sejarah tuh kan, justru kaum komunis itu menyalah-nyalahin kaum pribumi muslim, karena memang dulu yang banyak tekel tanah kan mereka, para kiai-kiai itu, pesantren segala macam dengan wilayah tanah yang segala macam. Ini topik lain. Ini topik lain, kalau saya komen nanti saya jadi komunis lagi dibilang. Tapi ada kenyataan Emang ada sekarang pro-komunis? Bukan. Ada yang lagi ngatain anti komunis. Padahal menurut saya komunis yang menurut Nah, pada zaman revolusi Perang Dunia Kedua, mandek tuh kan, negara sedunia itu diduga karena kapitalistik. Lalu ada provokasi untuk ambil alih, ya kan? Kapital itu dari apa? Ini kapital maksudnya tanah tadi atau negara-negara yang dikoloni? Itu kan istilahnya kapital itu. Resource. Ya kan, perkebunan besar, ini besar, itu besar, sampai bisa bikin rel kereta di Indonesia, jalanan. Anyer Panerukan. Bukan main-main itu. Itu kan investasi. Makanya waktu kita merdeka dia minta ganti. Kan investasi. Iya, orang bingung kita kan. Kita merdeka, kita bayar. Karena nggak tahu konteksnya. Nah, itu kapital. Ya kan, wujudnya lewat koloni. Nah, provokasi komunis itu main di situ, yang bikin mereka kemudian menggerakkan, menginspirasi dunia menjadi dunia merdeka. Ex-koloni kan merdeka sekitar itu. Kita termasuk yang awal dari karena nyolong waktu itu dari itu 45, 50, 60 banyak udah. Itu kalau kita mau jujur, yang memprovokasi komunisme. Bener. Sebagai ajaran. Kenapa?
Saya kan Muslim. Kan kita kan disuruh selamat dunia akhirat. Ya kan? Dunia dulu dong kita jaga, akhirat kan kita belum. Nah, gara-gara kayak gitu mana mau mati. Ya kan disuruh kan selamat dunia. Komunis yang dorong gitu. Nah, cuma setelah dia lewat laju, banyak sekali yang terbantai segala macam, orang ngeri. Orang ngeri dan terlalu ekstrim ya. Metodenya itu ya. Bukan cuma itu juga. Orang-orang kapitalis itu kan otaknya jalan. Dia mulai stop kan. Tentara-tentara luar kan diberdayakan. Tapi kan kalau kita bilang itu cuma kaki tangan kan, nanti kan ada daftar perlawanan kan kayak gitu. Jadi kurang heroik ya. Waktu itu, nah kalau mau bicara soal orang bosan tadi itu, ada waktunya kita bosan. Sama rata sama rasa, ternyata nggak sama. Kita juga bosan. Jadi ada waktunya nanti dengan komunis bosan juga, kan kayak gitu. Enggak ternyata, ya kan, elit-elit partai itu kan kalau dia kerja untuk partai bebas, nggak mesti di pertanian, di lahan gitu kan kayak gitu. Nah itu kan juga ya terjadi pembusukan juga dalamnya. Di negara-negara komunis itu saya bilang sama rata sama rasa, kan nggak juga. Ada elitnya juga ya? Ya selalu. Apalagi yang plat merah itu ya. Memang plat merah karena dia pegang itu tentara merah ya. Nah dalam konteks Indonesia saya melihat sebenarnya bukan Islam itu yang menolak, priai beragama. Nah ketemu dengan Muslim. Ada dulu yang membahas kan, Muslim kan juga dapat tanah tuh dari ya karena ada warga yang gitu ya terhadap inian dia kan banyak tuh ya, mereka nah itu menjadi simbiose. Nah lalu simbiose itu kemenangan mereka, anak-anak mereka dan segala macam itu banyak yang di dalam tentara. Itu yang Lindan ya. Iya. Walaupun di komunis juga ada tentara. Sehingga pada saat terjadi konflik sini lebih kuat. Jadi kita di situ langsung koalisinya langsung klop ya waktu konflik itu ya, karena saling memanfaatkan. Makanya penting sekali kalau bilang komunis, mesti sekaligus bilang ateis, biar dibenci kan. Mesti sekaligus. Padahal nanti orang biar bingung. Identik ya. Orang bingung nggak Aidit itu Hafiz. Ada rekaman juga kan? Anak membawa mesin agama. Iya. Jadi itu dikacau-kacaukan ya informasi antara yang benar sama yang enggak gitu ya. Yang itu karena ada keperluan labelisasi ya. Ya. Mobilisasi propaganda kayak gitulah ya, mobilisasi opini dan segala macam. Nah itu kita perlu terbuka. Nah, itu perlu terbuka untuk membahasnya kembali dan saya lihat dari luar bukan seorang yang belajar tentang militer. Sebagian ada yang bersedia untuk itu di militer. Kayak lihat dari cerita saya bukan ini ya. Kalau kayak Pak Salim Said kan memang ahlinya. Saya ngelihat ada. Sebagian masih ada yang konservatif. Kan pakai slogan-slogan lama. Itu. Dan media memfasilitasi slogan-slogan itu kadang-kadang kan. Kalau saya nunggu waktu. Kalau semuanya setelah pemilu, setelah ini nggak laku, dalam hati saya rasain. Nggak ada yang beli jualannya ya. Nggak laku. Oke Pak, gini terakhir, setelah kita membicarakan seluruh kompleksitas dunia tadi, jadi menurut Bapak sebagai seorang, saya harus bilang Bapak itu intelektual kan? Mesti menurut Bapak. Kita kan akademia. Ya betul. Akademisi lah paling. Nanti panjang lagi tuh tafsir itu. Iya, jangan kasih tahu Rocky Gerung. Ntar kan ada yang intelijen. Iya. Oke. Nah, sebagai seorang intelektual, jadi apa yang kemudian dalam pandangan peribahasa, apa yang kemudian harus kita lakukan untuk menyederhanakan seluruh kerubitan yang kita bahas tadi, supaya kita punya peta besarnya tuh, tahu peta besarnya tuh. Oh gini gitu. Saya kebalik itu. Oh gitu. Bukan menyederhanakan. Bagaimana caranya kita mampu menceritakan yang jelimet ini sehingga dipahami. Karena yang jelimet itu yang jelimet. Penyederhanaan ini yang sudah terjadi selama ini.
oversimplification ya. Iya, iya. Justru Jadi, the devil is on the detail. ya, ya. Jadi saya kembalikan itu. Walaupun dibatasi dalam konteks perguruan tinggi kan kita di sarjana ngomongnya kan kayak begitu. Tapi yang detail ini, karena pernyataan Indonesia, siapa Indonesia, kayak gitu tuh, siapa ini kan kayak begitu. Itu perlu pemahaman, ya kan? Kawan Papua itu Melanesia, bukan Melayu Polinesia. Dia nggak nganggap bagian dari Indonesia secara bangsa. Apalagi sumber daya alam dia banyak, sehingga kalau dia merasa tarikan untuk check out itu besar ya wajar ya. Jadi kita mesti justru sampai ke detail. Karena selama ini sudah disimplifikasi. Oh ya kan gitu. Indonesia, oh ya enggak. Di detailnya itu yang kita ada problem. Itu kan. Nah tetapi dia perlu, kalau istilah ininya kan social capital. Berapa sih jumlah sarjana di Indonesia? Ya kan? Jumlah S2, S3 kan kayak gitu. Kata yang terbesar di dunia apa? Israel apa katanya S3 paling banyak atau ada di banyak itu. Kita belum memenuhi itu kali untuk ngajak yang itu. Sehingga gampang sekali terprovokasi oleh isu-isu yang sangat sederhana, retorik. Nggak punya meaning itu, ya kan? Nggak punya meaning fundamental, ya. Tapi mengundang emosi. Banyak sekali. Pakai aja emosi agama, ya kan? Pasti udah laku. Ya, nah itu jelang ini ya. Tapi sebenarnya bukan cuma laku. Waktu saya amati ada logistik di belakang. Bukan sekedar laku. Ada itu, ada apa namanya? Ada dukungan. Kita tahu itu. Lihat itu ya. Walaupun saya nggak perlu jadi intelijen. Invisible hand ya kata Adam Smith itu ya. Iya, cuma mudah-mudahan nanti kita pertanggungjawaban di depan Tuhan. Nah, ya. Itu yang berat itu. Karena apa namanya, ada yang memanfaatkan itu. Mungkin saya nggak tahu juga ya. Mungkin menurut yang bersangkutan dia berasa berjuang, ya. Tapi saya ngelihat dampaknya besar terhadap kesatuan persatuan nasional. Dampaknya besar, harganya nggak worth it jadi ya. Bukan cuma itu, kita bisa pecah. Betul. Bukan cuma tidak berharga, kita tidak pecah. Lalu kalau ditanya sama orang, mamanya isu-isu agama, Islam lah yang di situ ya, yang dipakai, siapa yang meredam? Muslim juga. Karena ada sekalangan Muslim yang nggak menerima itu. Itu bukan siapa-siapa. Ya kan? Jadi itu yang belum selesai. Resolusi itu yang belum selesai. Jadi mungkin kita mesti apa ya? Lebih banyak pengajian tuh jadi musyawarah apa? Jadi nggak cuma searah. Udah tanya jawab. Itu kayaknya udah mulai tuh di YouTube itu. Ada beberapa pendakwah yang terbuka untuk kan. Ada baiknya ya. Memang ini kan revolusi. Bukan doktrin jadi ICT ya. Tapi ada juga kacaunya. Karena terus kemudian bisa terlalu mudah. Jadi ya. Kita lagi melalui itu. Saya sebagai angkatan gitu ya, lagi terkagum-kagum apa ya, karena waktu saya sekolah S1 nulis skripsi kan pakai mesin ketik ya, yang sekarang udah nggak ada, mungkin nggak dilihat. Sekarang terus waktu komputer 90 masih blank. Windows-nya Bill Gates itu baru biru, pakai word processor, belum secanggih sekarang. Jadi sekarang terkagum-kagum, apalagi ada artificial intelligence. Itu lebih dahsyat lagi itu. Bukan cuma itu, maksud saya dari mulai zaman satu pakai saya ngeliatin itu. Jadi kalau kata Yuval Noah Harari itu lompatan itu yang kemudian di luar Nurul. Nah cuma kalau ditunjuk tadinya kan saya pikir gimana cara ngajarin anak milenial seperti generasi alpha segala macam itu. Katanya mereka nggak suka baca teks yang panjang itu. Tadinya sederhana itu. Apa saya perlu ngajar pakai TikTok? Gitu. Tadinya sesederhana itu. Tapi rupanya menjalar kemana-mana. Perubahannya masih nggak bisa diduga. Masih jalan. Masih jalan ini
Yang sekarang ini jangan-jangan belum apa-apa. Ya kan masih apa? Bank pindah ke HP, ini pindah ke kayak gitu. Dan kita masih terus memantau ini, Pak ya. Maunya ya, tergantung dikasih berapa lama sama Tuhan melihat ini. Oke, terakhir Pak, pesan untuk para pencari ilmu di Fakultas Hukum, apa yang harus mereka lakukan supaya tetap relevan? Saya juga nyari-nyari pesan dengan beberapa kawan. Terakhir ngobrol dengan Pak Hak, dia Ayanul Haq itu yang di Utrecht, dengan UNRAM itunya. Saya bilang, gimana ya perkembangan pendidikan ke depan? Kemungkinan besar, kata dia, kita ngobrol itu. Nanti itu yang diperlukan oleh mahasiswa itu kompetensi, bukan gelar SH. Dia pakai ilustrasi kayak di apa namanya itu yang ini yang bisa program-program komputer. Semuanya kompetensinya apa? Di pertanahan. Nah begitu dia punya kompetensi, entah konflik, entah ini, ya kan, hukumnya, administrasinya, ributnya dengan masalah segala macam. Lalu perusahaan besar, ya saya nggak mau nyebut namanya, itu yang punya lahan besar segala macam, meng-hire berdasarkan kompetensi, maka orang nggak perlu lagi SH. Orang perlu kompetensi itu. Saya bilangin, kalau kayak gitu lalu yang diajar bersama ini apa gunanya di fakultas? Dia bilang fakultas dan universitas itu cuma memberikan akreditasi, sertifikasi. Ilmunya terserah dia, yang merdeka belajar, merdeka betul. Pokoknya dia waktu pas di sini diuji, dicek segala macam, lalu certified. Cuma itu. Saya bilang, wah lumayan kalau kayak gitu, nggak ada mahasiswanya lagi nanti kan gitu. Itu luar. Nah itu yang saya nggak tahu. Saya juga menduga. Tapi sepotong-sepotong ngelihat itu. Dan sedramatis itu ya. Belum tahu kapan terjadinya. Belum tahu kapan. Semuanya satu saat ada orang perlu sumber air, satu saat ada orang perlu sumber apa agriculture tertentu, produk tertentu. Padahal itu aja. Nah lalu mungkin paket itu bukan kompetensi. Lalu mungkin paket itu bukan cuma hukum, juga ada sosial, ada barengannya, ada segala macam. Tapi itu kompetensi di satu hal. Kata dia, begitu nanti tenaga kerja rekrutmennya dari situ selesai, orang nggak perlu lagi ijazah ini, nah kayak gitu. Nah, jadi saya nggak tahu, saya cuma apa? Mereka-reka, Pak ya. Ya dari nanya dengan. Baik, Lost Squad sekalian, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Tetap untuk subscribe, like, comment, and share FH Unsri TV. Mudah-mudahan dengan kawan-kawan membantu kita untuk menjadi lebih eksis lagi dan lebih bermanfaat ke depannya. Saya akhiri, Sriwijaya KS, say love, say love.